jumhur ulama ya, mengatakan bahwasanya tidak wajib bagi seorang istri ngurusin kerjaan rumah. Yang wajib bagi istri hanyalah urusan ranjang. Dia dinikahi oleh suaminya bayar mahar supaya dia bisa melayani suaminya. Sehingga kalau dia keluar rumah enggak boleh, harus minta izin kepada suaminya. Pokoknya kalau suaminya pulang ke rumah dia harus siap sedia. Kapan suaminya ingin menggaulinya dia tidak boleh menolak sama sekali. Siapa yang menghalang suaminya untuk digauli tanpa ada uzur maka dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Oleh karenanya kewajibannya hanyalah ngurusin ranjang. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Malikiyah. Ya. Meskipun kata mereka yang lebih utama adalah melakukan hal-hal yang sudah menjadi tradisi. Tapi kalau wajib enggak. Mereka semua sepakat ngurusin rumah, bantu suami itu baik. Tapi kalau wajib enggak. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama yang lain, mayoritas ulama Malikiyah. Ini pendapat Abu Thawr. Ini pendapat Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ya. Dan ini pendapat Abu Ishaq Al-Juzjani. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, banyak ulama ya. Meskipun mereka lebih sedikit. Mereka berpendapat bahwasanya wajib bagi wanita untuk melayani suaminya pada perkara-perkara kerjaan rumah yang secara tradisi itu berlaku bagi para wanita yang semisalnya. Di antara mereka jadikan dalil adalah kisah Ali dan Fatimah, yang di mana Rasulullah SAW mewajibkan kepada Ali untuk kerjaan luar, yaitu keluar mencari nafkah, sementara putrinya Fatimah diwajibkan untuk kerjaan batin, yaitu ngurusin rumah. Ya. Dan di antara dalil akan hal ini, Rasulullah pernah memerintah kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini juga dijadikan dalil. Suatu hari Rasulullah SAW ingin menyembelih hewan kurban. Maka Rasulullah SAW memerintah istrinya. Dia berkata, "Ya Aisyah tu halummi al-mudiyah." Wahai Aisyah, datangkan, tolong ambil pisau atau golok sini. Saya mau sembelih. Setelah itu Aisyah ambil golok, kata Rasulullah, "Ishhadhiha bihajarin." Asah itu, asah. Aisyah asah. Pakai batu, diasah. Berarti Rasulullah perintah Aisyah atau tidak? Kira-kira ngasah pedang karena Aisyah ahli, ya sudah Rasulullah suruh. Ini kerjaan. Rasulullah perintahkan. Suma akhadha, kemudian Rasulullah SAW pun mengambil setelah diasah oleh Aisyah, Rasulullah gunakan untuk menyembelih hewan tersebut. Jadi maksud saya, ini dalil bahwasanya wanita boleh diperintah oleh suaminya. Buktinya Rasulullah SAW memerintah Aisyah. Demikian Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk mengambil sajadah di masjid. Kata Rasulullah, ambil ya, sajadah di masjid. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya sedang haid. Kata Rasulullah SAW, inna haidataki laysat biyadiki. Haidmu bukan di tanganmu, ambil aja, enggak ada masalah. Artinya tanganmu tidak akan mengotori masjid. Datang ambil sajadah yang ada di masjid, bawa ke sini. Nah, ya Rasulullah perintah. Jadi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab adalah wanita wajib melakukan kegiatan yang sudah merupakan tradisi di negeri tersebut. Itulah tugas para istri. Itulah tugas para istri, maka wajib bagi dia melakukannya. Ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, "Wa tajibu khidmatu zawjiha bil ma'ruf min mithliha li mithlihi." Wajib bagi seorang wanita untuk berkhidmat, itu melayani suaminya dengan yang wajar, yaitu sebagaimana wanita semodel dia untuk lelaki semodel dia. Wa yatanawwa'u dzalika bi tanawwu'il ahwal, dan kewajiban tersebut bervariatif sebagaimana bervariasinya kondisi. Fa khidmatul badawiyyati laisa ka khidmatil qurawiyah. Wanita di desa kewajibannya tidak seperti wanita di kota. Tergantung tradisi masing-masing. Wa khidmatul qawiyyati laisat ka khidmatil dha'ifah. Dan wanita yang kuat tentu kewajibannya melayani suaminya tidak seperti wanita yang lemah. Wa qalahu al-Juzjani min ashabina wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Dan ini pendapat al-Juzjani dari kalangan kami, itu kalangan Hanabilah, dan juga Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Dinukil dari Ikhtiyarat ya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini juga pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berdalil dengan kisah Fatimah dengan Ali. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan, Ali, ini bukan tugas putriku. Enggak. Rasulullah malah, ya sudah, kerja lebih bagus. Kemudian ketika Asma lewat, Rasulullah tahu bagaimana Asma susahnya. Rasulullah tidak bilang, ya tidak wajib, enggak. Rasulullah, ya silakan, tetap aja jalan 4 kilo, mikul. Rasulullah biarin, karena itu kebiasaan tradisi wanita di zaman tersebut. Dan kita tahu bahwasanya seorang laki ketika menikah, secara urf, antum kalau menikah sama wanita, kalau dia bilang, saya mau nikah sama kamu, saya tidak mau masak, tidak cuci piring, kira-kira antum mau nikahi enggak? Akhi, saya mau nikah, tapi ingat, saya ikut pendapat jumhur. Tidak wajib bagi saya masak,
Tidak wajib bagi saya cuci piring, wajib saya cuci pakaian, nggak ada urusan ya. Pokoknya saya urusan ranjang, ngerapiin ranjang. Antum mau nikahin nggak? Enggak lah, cari yang lain aja. Menunjukkan bahwasanya ketika seorang laki menikah dengan wanita sudah sama-sama tahu, terutama di tanah air, bahwasanya kalau menikah wanita tersebut akan bekerja sebagaimana wajahnya wanita-wanita yang lain. Dan dalam kaidah al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan, perkara yang sama-sama diketahui kemudian diakadkan meskipun tidak dilafalkan tapi sama-sama tahu, itu seakan-akan persyaratan. Contohnya begini. Kita beli mobil di suatu dealer misalnya. Nanti dia ngantar, enggak usah ngomong, sudah sama-sama tahu setiap beli pembelian mobil di dealer nanti dia apa? Nganterin. Ya sudah, meskipun dalam akad tidak ditulis dia bakalan ngantar, meskipun tidak diucapkan, meskipun tidak dituliskan, tapi karena sama-sama tahu, maka itu sudah menjadi syarat yang tidak tertulis. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Suatu yang sama-sama urf diketahui seperti persyaratan meskipun tidak ditulis. Sama, kalau kita menikah dengan seorang itu sama tahu namanya kita mau menikah, kita istri kita yang masakin, yang cuci piring, cuci pakaian secara umum itu. Beda kalau istri kita suruh ngurusin ibu kita, itu enggak. Tidak wajib. Karena secara pekerjaan rumah tangga itu bukan urusan apa? Istri. Jadi Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat pendapat sebagian ulama bahwasanya mengerjakan pekerjaan rumah hukumnya adalah wajib bagi para wanita, dan kalau kita bilang hukumnya wajib pahalanya lebih besar. Kalau kita bilang hukumnya wajib berarti pahalanya lebih apa? Besar, karena wajib lebih besar pahala daripada sunnah. Subhanallah, kalau kita ikut pendapat jumhur mereka mengatakan wanita tidak wajib kerjaan rumah. Kalau dia lakukan ini lebih utama, tapi tidak wajib. Sama, jumhur sebaliknya mengatakan tidak wajib bagi suami untuk memberi pengobatan kepada istrinya. Kalau istrinya sakit tidak wajib. Berobat sendiri. Ini pendapat jumhur. Ya, punya istri kerja enggak wajib. Saya pilih pendapat jumhur. Waktu dia sakit, rasakan. Rasakan sana. Saya enggak enggak wajib bagi saya ngurusin kamu sakit. Kalau ikut jumhur tidak wajib. Istri sakit ya sudah. Dia enggak bisa melayani, selesai. Enggak ada kasih nafkah, enggak bisa melayani, selesai. Nafkah saya ada timbal baliknya, layani saya. Tidak melayani, mohon maaf, tidak ada nafkah. Kalau kita mengikut benar-benar perkataan sebagian fuqaha, letter leg seperti itu, plek-plek. Tapi kenyataannya semua orang sekarang tahu namanya ngurusin istri wajib. Kalau dia sakit kita yang ngobatin. Kalau ikut jumhur kita telepon mertua, "Pak, mertua istri sakit, anakmu sakit, ambil. Nanti kalau sembuh bawa lagi sini." Ini pendapat jumhur boleh. Pendapat jumhur boleh begitu. Tapi kita tidak setuju. Oleh karena yang benar, sebagaimana wanita wajib mengurusi rumah tangga secara wajar, lelaki juga ngurusin wanita secara wajar, wajib baginya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya ingin menyampaikan kepada para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang capek ngurusin anak-anak ya. Kita tahu sendiri bagaimana istri kita ngurusin apa? Anak-anak. Bagaimana istri kita capek ngurusin kita, apalagi kita rewel, maunya begini, maunya gini, maunya ini. Saya pengin makan nasi goreng enggak pakai kecap, telurnya setengah matang ya, pokoknya. Setengah matang, garamnya sekian, sambalnya sekian ya. Telurnya taruh di tengah piring, jangan di pinggir. Istri capek bikin gini. Saya pingin makan sebelum duhur. Saya dulu bilang istri saya begitu. Abi makan sebelum duhur, enggak mau setelah duhur. Saya harus siap sebelum duhur. Sebelum Abi ke masjid, Abi makan dulu. Jadwal perut makan sebelum apa? Duhur. Saya siapin. Berat istri ngurusin suami ya. Tapi kalau dia tahu ini adalah kewajiban, dia tahu ini berpahala dan ini cara meraih untuk menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlaskan segala kegiatannya, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, semua keletihan, semua kecapean, semua sakit badan, semua keriput-keriput di ini semua jadi pahala. Semua jadi apa? Pahala. Maka dia meraih keterbaik di sisi Allah, di antaranya dengan menjadi terbaik bagi rumah tangganya, terbaik bagi suaminya, ngurus suami, terbaik bagi anak-anaknya, terbaik bagi urusan rumah. Sapu-sapu rumah, ngerapiin rumah, suami pulang lihat rumah bersih, nyaman. Suami pulang lihat anak-anak sudah bersih, sudah rapi, langsung dipeluk, dicium. Istri juga sudah rapi. Masya Allah, itu semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu menjadi wanita-wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersabar menjalani keletihan ngurusin rumah tangga, dan semoga semuanya semakin letih, semakin besar pahalanya. Sebagaimana Nabi pernah berkata ketika Aisyah berhaji, kata Nabi, "Ajruki ala qadri nasabik." Pahalamu sesuai dengan kadar keletihanmu. Pahalamu sesuai dengan kadar keletihanmu. Saya boleh katakan juga itu berlaku juga pada ibu-ibu. Semakin letih di rumah, kalau memang itu dia kerja, insya Allah pahalanya semakin besar. Apalagi dia berbuat baik tersebut, masalahnya sangat besar. Menyiapkan generasi terbaik itu anak-anak dan menjaga suami ya, dengan dilayani maka suami betah di rumah sehingga dia tidak berpikiran macam-macam. Wallahu taala alam bisawab.